Halo guys. Kita tunggu orang join dulu, tunggu 3 menit lah ya, kita baru berbincang-bincang. Kak Indah, adikmu yang bokem itu kemana? Liburan dia, udah duluan. Malam banget, iya aku tadi baru pulang. Terus kayak mumpung masih pakai makeup, jadi ayo kita live gitu aku pikir. Selamat malam. Rifanda Yugatama, malam. Ayunda cerita apa kita? Hujanan gak Kak Indah? Enggak sih, tadi emang hujan, tapi pas aku pulang itu udah gak hujan lagi. Di rumah kalian hujan kah? Ceritain yang kesandung tadi dong. Oh iya. Itu Kawanil tadi bilang kayak, Indah pokoknya kamu harus klarifikasi, aku nggak nyandung, aku nggak apa namanya guys, bukan dia yang salah pokoknya. Sliding, nah betul, kok nyandung itu dia tidak aku nggak tersandung dia, itu aku tersandung sepatu aku sendiri guys. Jadi aku mau jalan kan, terus mungkin kaki yang kanan dan kiri itu jadi bingung juga aku klarifikasi gimana. Ya intinya sepatunya tuh lengket gitu loh, jadi pas aku mau ngelewatin kaki kiri itu dia justru gak bisa, dia lengket, jadi aku tersandung. Seperti itu, itulah yang terjadi. Tidak salah siapa-siapa, salah sepatu aku. Bukan Konul yang gak kena siapa-siapa. Masa mom, ya sebenarnya kalau kalian percayanya aku kena itu juga nggak apa-apa sih guys, sebenarnya gak ada masalah sih sebenarnya. Ini untuk nambah-nambah cerita aja kita sekarang. Mom baru pulang kah? Betul, aku baru pulang guys. Pasti habis makan ya. Dein senam lagi gak? Enggak, Delin gak senam hari ini. Malam Kak Indah, malam Hariri. Udah makan belum? Aku baru pulang dari makan-makan sama JKT48 member dan staff. Kemarin tukar kado, dapat kado siapa nda? Gak ada yang ngaku itu kado siapa. Pantas belum ada yang live. Iya, mungkin juga hari ini pada istirahat kali ya. Atau enggak, atau mereka berpikir sama seperti aku. Happy holiday, happy holiday. Thank you. Kamu juga ya, happy holiday. Liburan kemana? Aku udah memikirkan sih pengen liburan kemana, tapi nggak tahu nih terrealisasikan atau enggak. Kita lihat aja nanti, kalau ada foto aku liburan berarti aku liburan.
Holiday. Holiday. Ahaha, gift-nya. Kenapa gift-nya? Senyumku jadi bagus loh. Ya karena aku sudah upload foto tadi. Itu Senin Indah gak ada besok. Sebenarnya aku mau ngupload besok sih, tapi kalian sudah minta-minta jadi aku upload tadi. Jadi besok gak ada Senin Indah. Pengumuman besok Senin Indah tidak ada karena foto tadi seharusnya Senin Indah. Terspill Lin, iya betul. Lin sudah mau bikin ngupload foto yang adik kitanya di belakang. Kok bisa ya? Itu persis banget yang aku upload loh. No, Senin Indah gak ada. Ya, Senin Indah tuh harusnya yang tadi dipercepat. Curang, kok curang? Tidak ada kecurangan di sini. Kalem tadi nggak ada Atin rusuh. Iya bener. Tidak. Siapa yang ngajak Fatbar? Aku yang ngajak. Kak Indah, Ribi dijaga Onu, takut dia ngajarin jokes bapak-bapak. Sumpah tadi kalian tahu kan ada awards kan untuk member gitu. Terus ada satu, aku lupa banget nominasinya apa. Terus Ella yang menang, terus kita kayak diam gitu. Karena member paling satset. Terus kita tuh kayak pas dengar nama Ella yang kalau tuh kita kayak terus kita bilang kayak curang. Kita bilang gak terima. Karena di mata kita kayak Ella gak satset kan. Terus kita kayak curang, nyogok ya gitu. Tapi itu lucu banget sumpah. Kamu dapet gak? Aku gak dapet. Jadi saya tuh kayak Yeping kalian tuh top 3 nya siapa? Yeping member top 3 yang Yeping. Coba tebak. Tapi kan yang dimulai cuma satu ya. Tapi coba tebak top 3. Yeping. Ola jelas. Delin enggak lah. Ola, Atin, betul banget Atin. Sama satu lagi Celi, jelas banget. Indah, sapa aku, halo pocong. Kamu member apa? Aku jelas terkalem, tapi nominasinya gak ada, jadi aku gak menang. Malam mbak, justice for member kalem. Kenapa gak pernah tiap tahun gak ada yang kalem gitu, terkalem gitu. Kak Indah udah pulang? Sudah, aku sudah pulang. Juara 1 member terimup. Bukan terimut ya, terimup. Ceritanya hampir kesandung. Aduh, udah tadi udah aku ceritakan. Kamu konsisten banget live-nya. Aku akan menghilang saat aku liburan. Kak Indah. Justru ini sering live tuh untuk menghilang setelah ini. Ini tabungan live-nya.
kamu member tersoft spoken Kak. Iya, gak pernah ada tuh nominasi yang begitu. Gimana aku bisa menang kalau isinya teryapping, terbanyak cerita gitu-gitu. Kak, itu bukan aku banget. Pulang kampung, enggak pulang kampung, liburan, tapi itu masih rencana sih, belum tahu, belum beli tiket. Kenapa gitu ya, selalu mendadak. Dia konsisten live karena gabut aja, nggak ada temen. Aku bisa sendiri. Seorang introvert banyak hal yang dia lakukan Kak kalau dia sendiri. Kak Indah, betul, ya betul kata Nazar King. Hey Nazar King, kamu bisa edit video aku? Kak Indah, gak apa-apa gak live asal update story. Maksudnya? Kak Indah, udah lihat tweet Kristi belum? Dewan hidup sebatang kara. Aku lihat sih tadi. Rencana ke negara mana liburannya? Kok kamu berpikirnya itu negara? Kirain berhenti. Tadi tiket katanya. Ya tiket sih. Kan bisa kota juga. Kak Indah, aku kangen Katrin sama Kak Gita. Bro, dia baru menghilang sehari. Mereka baru menghilang sehari, bukannya kemarin mereka ada di live show-nya Cige. Indah gak liburan ke Hongkong lagi? Enggak. Kayaknya aku kalau misalnya udah pernah sekali ke sana, aku gak pengen lagi sih. Apa ya? Kayak aku kalau ke Thailand, aku gak pengen lagi ke Thailand. Tapi kalau memang kayak diajak ke Thailand, oke. Tapi kalau misalnya oke, kita akan mengulang lagi ke Thailand gitu, aku nggak gitu orangnya. Kalau kalian gimana? Kalau misalnya udah pernah lihat tuh kayak udah, oke udah, tidak, nggak yang mau kesana lagi. Atau mungkin karena tergantung negaranya juga kali ya. Tergantung negara. Ya, oke, jadi aku Thailand aku nggak pengen ngulang kesana lagi. Hong Kong, Macau juga aku nggak pengen ngulang kesana lagi. Terus apa lagi? Oh, kalau Jepang aku pengen, tapi aku pengen ngulangnya kalau sama keluarga aku. Kepengen banget sama keluarga aku, ajak keluarga aku ke Jepang. Terus mana lagi? Tuh, ke Korea, tapi mamaku nggak mau ke Korea. Dia bilang kayak gak tertarik kalau ke Korea. Ngajak, ayo kita ke Korea. So, Dede aja sama Kak Putih. Emang di Korea tuh memang sebenarnya mungkin kayak lebih ke K-pop, orang yang suka Korea gitu kali ya yang mau kesana. Buka aja. Wih, amin banget. Kak Indah, bisa gak usah bikin kecewa, padahal tadi sebelum aku sudah menyemangati kamu loh. Apa tuh? Itu dia nyamuk. Kak
Kak Indah, kamu resmi menjadi member tua ketiga di JKT. Oh my god, oh my god. Menarik. Ini sebuah fakta yang menarik. Oh my god, guys, apakah liburan mau kemana Kak Indah? Lihat nanti ya. Umroh Kak, amin, amin. Emang tertarik ke negara mana lagi? Kak Indah pernah baca buku Porsi Mie Ayam sebelum meninggal nggak Kak? Sebelum mati nggak sih Kak? Sebelum meninggal. Kak, seminggu lagi aku masuk ke sekolah, semangatin dong. Semangat Padli. Kak, aku udah rencana untuk bolos kuliah besok karena tugas aku belum siap. Menurut aku. Tapi ini tugas kuliah ya, aduh bahaya juga sih. Tapi tugas bukannya dikirimnya ini ya biasanya. Emang sekarang tugas, maksud kamu sekolah kali, kok kuliah? Kayaknya tugas kuliah itu dikirim secara online gitu gak sih sekarang? Emang ada tugas kuliah yang masih dikirim langsung? Oh ada kali ya. Ada Kak secara fisik? Oh iya mungkin ada. Tapi tadi dia ngomongnya tuh aku belum bikin PR. Tapi dia bilang dia kuliah tapi dia belum bikin PR. Jadi aku agak curiga ini kuliah atau apa. Emang kuliah PR namanya? Siapa yang bilang kamu tua? Fitnah itu fitnah. Indah, apa kabar? Nich. Baik Nich. Kamu apa kabar? Disuruh buat di depan Kak, tugas 2 minggu lalu. Oh, gimana tuh maksudnya di depan? Udah makan belum Kak? Ikan asin 48. Ikan asin 48. Aku baru makan tadi bersama JKT48. Indah, semester depan aku magang, semangatin dong. Semangat, oke. Kak Indah, kamu tadi pulang bareng siapa? Tadi aku pulang bareng anak aku. Kenapa cantik banget hari ini? Thank you. Anak yang mana Kak? Yang pernah aku sopirin. Oh iya, anakku banyak ya. Si bungsu. Iya, si bungsu. Tumben live malam banget Kak. Iya, soalnya aku baru pulang. CEO PT Budiman. Oke, sebenarnya PT Budiman tuh emang perusahaan hayalan Ripka, atau kalau misalnya dia lagi live itu namanya PT Budiman. Dan orang yang nonton tuh apa ya, tadi kata Michi tadi ngomong gitu sama aku soalnya. Itu hayalan dia. Iya, jadi itu kayak emang ini kan, bukan kalau misalnya dia lagi live namanya PT Budiman gitu dan karyawannya kan.
hayalan dia. Oh iya, biasanya rapat. Oh, itu setiap live tuh rapat. Oh, oke. Ada rencana bakar kembang api. Iya, aku udah lama banget gak kembang apian. Kayak waktu aku masih kecil deh. Rindu masa kecil. Kenapa nggak ditanya langsung pasti tante Dinda? Nah, aku nggak inget tadi, harusnya aku tanya ya. Ya aku nggak inget. Kak Indah tanggal 5 aku udah masuk sekolah. Aku semangatin dong. Semangat. Tanggal 5 ya. Aku kan juga tanggal 5 deh. Liburan kemana nih Kak Indah? Stay tune aja ya guys. Lihat apakah aku liburan atau tidak. Tante Mama nggak ke Jakarta. Kalau aku liburan, Tante Mama ke Jakarta. Dan Ray. Dan papaku yang tidak ingin diajak. Kemarin itu waktu aku liburan ke Hong Kong, itu papaku ke Jakarta juga guys, tapi dia nggak mau ikut, dia tuh nggak tertarik, dia tuh cinta Indonesia banget, jadi dia tuh sekalian ngajak ke Bandung, ke Jogja. Kak Indah, Kak Putih nggak di situ ndah, enggak, Kak Putih nggak di sini, dia lagi kerja. Kak Indah, bapak-bapak emang selalu gitu kak, papaku juga sama. Ya kenapa begitu ya? Kak Indah tahu nggak, ternyata kita nggak boleh cekikikan. Kenapa nggak boleh? Karena Kek Kunti. Kan berdua doang tadi pulangnya. Iya. Kak Putih itu dokter apa Kak Indah? Dia baru lulus dokter, itu masih dokter umum. Terus dia beda 2 tahun sama aku. Dia masih 2 berapa ya? Berapa umur dia sekarang? Aku 24, 26 berarti dia. Dokter tuh sekolahnya lama banget, belajar mulu. Kak Indah maaf ya, kenapa minta maaf? Betul banget. Mita ini banget. Relate kamu Mita. Kemarin tuker kado dapat punya siapa Kak Indah? Gak tahu, nggak dia mau ngaku. Indah sudah klarifikasi kah? Sudah. Siap, sudah. Itu bukan salah Kaonil, itu aku yang tersandung sendiri oleh kaki aku. Tapi aku lihat ada komen yang kan ada klipnya kan, terus ada yang bilang Onil jangan dorong-dorong, emangnya Indah mogok. Jokes favorit aku. Maaf kemarin sudah jumawa. Oh iya nih. Indah, ceritakan tentang kamu ex kamu dong. Apa yang harus aku ceritakan dari itu? Ya ini kita berfoto bersama. Kak Indah, tadi dapat foto siapa Kak Indah? Foto apa nih? Foto waktu makan-makan tadi ya? Hai Jambi, hai.
Sumpah aku tuh kepikiran banget kalau misalnya aku pulang ke Kerinci gitu, aku akan memperlihatkan kalian apa-apa yang aku suka di Kerinci gitu. Dan pengen ngeliatin kayak kota dimana aku tinggal gitu, tapi aku nggak tahu kapan aku balik. Akan aku lihat kan kalau di sana ada motor, ada mobil, terus gak ada mall, tapi banyak hal yang bisa dilakukan di sana dan banyak makanan enak di sana dan banyak hijau-hijau. Tapi kalau hijau-hijau udah pernah aku liatin sih, pemandangannya tuh selalu gunung-gunung gitu kan dan sawah-sawah. Tapi aku nggak tahu kapan aku pulang guys, kalau aku pulang ya di Kerinci. Tapi kalau di Jambi tuh aku baru berapa tahun di Jambi, aku tuh cuma 2 tahun di Jambi. Waktu aku kecil sih iya ya, aku dari baru lahir sampai aku kelas 3 SD aku di Jambi, terus aku pindah ke Kerinci, terus baru kelas 3 SMA aku pindah ke Jambi lagi. Jadi aku lebih tahu Kerinci. Tapi Jambi aku tahu juga sih, tapi aku merasa lebih rumah aku tuh di Kerinci. Kalau mudik ajak anaknya. Kak Indah kemarin jadi program kan, belum tahu juga sih itu. Biasanya ada aja tuh gebrakan orang tua aku. Kamu perjalanan darat terjauh kemana? Kayaknya aku nggak pernah yang sampai 2 hari gitu. Jakarta Jambi aku nggak pernah, Jambi Jakarta aku nggak pernah. Ya paling 12 jam 14 jam lah paling lama. Oh yang menurut aku lama banget dan aku masih ingat itu adalah perjalanan dari Jambi Padang. Waktu itu aku seleksi mandiri apa yang aku lakukan? Iya, aku seleksi mandiri di buat kampus apa ya, pokoknya dia cuma bisa di Unan seleksinya. Jadi aku pergi ke Padang, di Jambi waktu itu nggak ada kalau nggak salah ya. Tapi aku kan mau masuk Unan, bukan seleksinya doang di sana. Ngapain ya aku situ ya? Setelah aku pikir-pikir, ngapain aku di situ? Terus ya itu jauh banget ternyata. Kalau misalnya Sungai Penuh Padang itu kan deket banget ya, 8 jam doang. Itu termasuk dekat loh guys, 8 jam. Dia bahkan lebih jauh daripada Kerinci Jambi. Terus waktu aku dari Jambi ke Padang, wah itu gak nyampe-nyampe. Aku merasa itu aku gak nyampe-nyampe. Jambi tolnya gak jadi-jadi lah menian. Iyalah butuh waktu lah. Janganlah dipaksa nian. Kamu Kak Indah, Jambi sama Kerinci itu beda kah? Beda dong, beda kota. Provinsinya sama, Jambi, provinsi Jambi. Kalau misalnya aku bilang Jambi itu berarti kota Jambi, maksud aku. Jambi itu ibu kotanya, ibu kota provinsi Jambi. Terus Kerinci itu daerah lagi, kota kabupaten. Ya kabupaten. Jambi kota, Kerinci itu dusun. Waduh, dak yo, basing be. Dusun kami nih. Apa bedanya Sungai Penuh sama Kerinci? Dulunya Sungai Penuh itu bagian dari Kerinci. Kerinci ibu kotanya Sungai Penuh. Itu kayak apa ya? Kecamatannya? Jadi bingung. Ya pokoknya gitu. Jadi ibu kotanya daerah
apa bukan ibu kota ya, aku jadi bingung. Ya pokoknya tempat pusatnya di Sungai Penuh lah gitu. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata Sungai Penuh ini bisa berdiri sendiri. Kerinci tuh gede banget guys dulu. Sampai sekarang juga gede sih. Jadi mereka bisa berdiri sendiri, jadi kota madya. Mereka memisahkanlah diri. Jadi Sungai Penuh itu kota madya. Terus Kabupaten Kerinci ya sendiri. Sungai Penuh itu berada di tengah-tengah Kerinci. Jadi nih Sungai Penuh ini lingkaran nih misalnya. Terus di sekitarannya itu baru Kerinci. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kayak pemerintah Provinsi Jambi sangat bangga karena aku sering menyebut-nyebut Kerinci dan Jambi ya. Aku ini mempromosikan loh. Ini harus tahu di Jambi dan Kerinci. Bangga, aku bangga. Pemekaran daerah ya berarti. Benar, pemekaran daerah. Betul itu namanya. Berani nyetir di Jambi dah. Hah, itu dia yang gimana ya, aku pikirin bisa dah ya kalau nyetir di Jambi. Karena kalau di sini tuh, kalau aku pikir-pikir di sini tuh kan sering apa ya, kayaknya tuh semua orang udah yang ngebut terus gitu loh, karena sering ada macet atau ada bentar-bentar lampu merah dan lain-lain gitu. Sedangkan di Jambi tuh kayaknya udah semacet itu kan, jadi lebih takut kayak lebih ugal-ugalan. Jadi aku berpikir bisa dah ya nyetir di Jambi. Tapi ya itulah, bisa kita coba ya. Bisa kita coba nyetir di Jambi. Yang jelas kalau di Kerinci bisa. Kalau di Kerinci aman kayaknya. Tapi tidak tahu juga ya. Karena kalau di Jambi Kerinci, kalau Kerinci tuh jalannya tuh misalnya kalau di sini tuh kan ada pembatas kan, kalau misalnya 2 arah atau kayak mana gitu. Tapi kalau di Kerinci tuh selalu 1 arah, dan orang misalnya dia dari arah sini, dia akan memotong melawan arah. Dia akan nyalip, semua nyalip. Itu mengerikan juga. Tidak tahu lah, dia dipikir-pikir lagi. Biasa biasa ya, semua orang kayak gitu ya. Kalah ya. Agak terpikir bisa dak atau sama dak dengan Jakarta. Karena kayak kalau Jakarta lebih ada pembatasnya lah ya, arah jalan tuh gak ada orang tiba-tiba dia motong ke arah yang berlawanan. Terus melakukan tugas Jambi. Itu di Kerinci. Kalau Jambi kayaknya agak lebih banyak lah pembatasnya. Lampung, Sumatera Utara 3 hari 2 malam naik bus. Jauh ya. Tapi kamu keren, langsung belajar mobil gede. Emang aku belajar mobil gede? Iya sih. Aku pas les tuh mobilnya lebih gede, tapi mobil aku nggak gede. Mobil aku Imop. Mobil aku mau aku kasih nama guys. Terus namanya itu, dia kan warnanya putih dan dia cewek. Dia harus cewek. Jadi tolong kasih aku nama. Kemarin tuh kakakku menyarankan namanya Witty. Terus apa lagi ya? Tapi dia harus kayak cewek centil gitu, karena warnanya putih dan dia cantik. Mobil tuh harus ada namanya guys, karena teman-teman aku banyak yang kasih nama itu normal menurut aku. Kali ini aku tidak normal. Oke, kalau ngomong dengan tembok tuh mungkin memang tidak normal ya. Tapi kalau namanya mobil tuh normal. Aku akan memberi nama mobil aku dengan nama yang lucu, imut, dan centil. Namanya harus cantik karena dia cewek, warnanya putih.
Ih, dan dia cantik. Vanessa lucu sih Vanessa, tapi harus ada maknanya gitu. Dia lahirnya di Jambi guys. Dia dari Jambi, dia sama kayak aku. Karena kalau aku mau atas nama aku itu harus kan KTP aku Jambi ya, jadi harus di Jambi. Dia perjalanan jauh loh. Setelah dibeli itu dia perjalanan ke sini lagi. Apa ya? Yang di Jambi atau enggak putih-putihnya, tang putih-putihnya. Luna. Cantik sih. Mute centil. Sejak kapan mobil punya gender? Sejak lama, udah lama guys. Itu udah lama banget. Kak Indah. Sapa aku shift malam lagi. Nanti deh aku pikirkan sendiri. Pokoknya aku akan memberi nama dia. Tapi belum aku beri nama. Indah sarangyo Revan. Kak Indah. Sapa aku shift malam lagi. Webs G. Gak holiday Kak Indah. Belum tahu nih. Siapa yang bawa dari Jambi? My daddy. Papa. Kak Indah. Kangen. Ini. Top 3 tempat wisata yang kamu sukai di Jambi. Camtos. PTC. Itu bukan wisata itu wisata. Aku sering kesana. Setiap aku ke Jambi temukan aku di Jamtos. Aku pasti sekali ke Jamtos. Oke siap. Ada mall kah? Adalah. Tapi beda lah mallnya dengan di Jakarta. Tapi oke lah. Isinya bagus. Brand bagus. Kan sekarang kelas berapa? Berapa ya adik aku ya? Kelas 1 SMA. Udah gede dia. Mau belajar nyetir berapa lama kak? 1 hari. Gampang guys, Matic. Aku kasih tahu kalian yang takut belajar mobil, gampang. Dengarkan Kak Indah, gampang banget. Bohong lah, gak percaya aku hari pertama sudah kepik. Ajarin dong. Oke. Gimana cara ngajarinya? Jadi pertama-tama aku waktu kemarin belajar itu urutannya adalah pagi-pagi banget papa aku nyuruh aku keliling apart aku kan, keliling aja berkali-kali buat muter, buat bikin belok doang, keliling. Terus udah keliling mungkin ada 20 kali ya aku keliling. Terus aku disuruh turunan ekstrim di parkiran apartemen aku. Terus kayak
turun dari sana padahal aku takut awalnya. Terus abis itu aku disuruh kalau parkir tuh disuruh sih, tapi aku nggak bisa, agak susah untuk bisa, aku nggak ngerti. Terus abis itu mulai bawa ke jalan, habis bisa nih gitu, terus bawa ke jalan, terus abis itu kepik. Terus ya udah, papaku tuh percaya karena aku tuh hati-hati, jadi aku emang sehati-hati itu. Aku bukan yang kayak oke, udah bisa nih udah langsung ngebut gitu, enggak. Jadi bapakku percaya aku bisa itu karena aku hati-hati. Beda lagi kakakku juga diajarin tau guys, tapi dia tuh kayak langsung udah sekali itu dia udah mau ngebut gitu loh. Tapi itu di kayak di tempat yang lapangan gitu, kita belajar di lapangan kan, habis itu kayak lapangan luas gitu. Terus dia udah mau ngegas, aku aja selama aku belajar itu kecepatan aku cuman berapa kilometer per jam ya, 20 kilometer per jam ke bawah lah. Bahkan pas pertama-tama itu aku nggak ngegas sama sekali, kayak cuman karena dia matic kan, dia bisa jalan sendiri kan, ya udah aku jalan sambil biarin aja dia nggak digas sama sekali gitu. Tapi aku percaya kalau kalian belajar matic satu hari kalian bisa, tapi harus ada pendampingnya, jangan sendiri-sendiri. Itu siput kali di jalan. Iya, jadi aku tuh dan kalian harus punya pemikiran karena kalian baru belajar, kalian kan agak di kiri kan, ya gak apa-apa lah. Makanya waktu kemarin itu papaku tuh kayak nempel, kayak hati-hati jaga jarak, Timo bilang jaga jarak. Sekarang udah dilepas sih, tapi kayak kemarin tuh tiba-tiba di belakang tuh ada tempelan jaga jarak. Aku mau belajar ngedrift. Oh keren kamu, sudah bisa ngedrift. Bisa pakai motor nggak? Bisa guys, aku bisa juga nyetir bawa motor. Bawa ugal dong mom, jangan. Kita tidak boleh ugal-ugalan. Selain kita membahayakan diri kita sendiri, kita membahayakan orang lain. Kalian tahu alasan aku takut banget ke tol karena aku takut orang lain. Aku udah hati-hati tapi aku takut aja orang lain tidak memikirkan hal yang sama. Jadi aku takut, kadang aku memilih hindari tol. Takut, jujur. Akulah si penghindar tol itu. Nabrak apa aja sehari itu, alhamdulillah aku belum pernah nabrak apapun dan semoga aku selalu dilindungi, amin. Jangan lupa membaca bismillah setiap mau pergi. Kak Indah, belajar mobil emang segampang itu, aku yang SMP udah bisa. Ih dede, kamu belum boleh bawa mobil. Astagfirullah, gak boleh ya. Aku sih menghindari tol karena mahal. Ini agak lain nih, tapi make sense sih. Bisa diterima. Jangan jumawa Kak, aku aja nabrak tembok di rumah bawa matic. Emang tadi ucapan aku jumawa, aku cuma bilang alhamdulillah belum pernah gitu. Aku gak jumawa, akan bilang juga semoga enggak kedepannya. Kok jumawa, maaf kalau misalnya itu jumawa, tapi menurut aku itu enggak jumawa. Aku sudah mengatakan alhamdulillah kan guys. Ya kan guys, bela aku guys. Aku gak bilang, oh gak pernah dong. Nah itu baru jumawa. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Coba sekali Kak bawa ke tol. Pernah aku bawa ke tol, tapi habis itu ya aku takut aja lagi. Udah cerita Kak soal keluarga Pinus tadi? Sudah.
selagi nggak di kanan aman. Iya sih sebenarnya, tapi ya itulah guys, kadang kalau misalnya orang lain tuh dia akan terpelanting. Oh ya Allah, semoga kalian semua dilindungi ya, kita semua dilindungi. Amin. Belajar bawa helikopter ya Kak Indah. Oh ya, ini wishlist aku sih, bawa helikopter. Yes. Ya Allah, lindungi Indah. Ya Allah, lindungi Indah. Aneh, gampang karena aku udah terbiasa game. Kok bisa sih ada yang bilang bawa helikopter? Semoga ada kesempatan Kak Indah bawa pesawat tempur. Cantik banget hari ini, makasih Lukas. Belajar manual wishlist gak? Oh, enggak. Enggak deh, kayaknya enggak deh. Kamu aja yang bawa manual. Berarti kalau mobilnya harus manual, aku tidak membawa mobil, aku tidak menyetir. Keren sih buat kalian yang bisa manual. Jempol, semua jempol aku berikan. Kenapa kamu jarang lewat tol? Karena aku takut orang ngebut banget. Udah pernah asli bawa manual pegel Kak. Oh iya, katanya kalau manual pegel ya karena harus kopling gitu-gitu kalau nggak salah. Itu emang gitulah, kocak. Ya itu masalahnya. Kalau aku tidak buru-buru, aku tidak perlu kesal. Tapi kayak walaupun aku buru-buru, kalau aku buru-buru aku nggak bawa mobil. Jadi tenang aja. Gak bisa, aku takut. Aku takut membaca berita, guys. Kak Indah bawa sepeda yang ada giginya gak bisa Kak. Oh emang ada ya? Kalau servis bilangnya apa Kak? Oh iya, tutorial bagi orang yang servis mobil. Bilang aja, halo, ini nanti taruhnya di mana ya Kak? Ya Mas, gitu. Terus, oh masuk aja Kak. Dia bilang, oh oke, makasih. Terus nanti kita berhenti di depan bagian mau administrasinya gitu. Kita berhentiin mobilnya, diberhentiin aja di sana, nggak perlu diparkir. Terus kita masuk, terus kita bilang mau servis mobil. Terus dia bilang, oh ini servis pertama atau udah berapa kali? Ini servis kedua. Terus dia bilang, oh iya boleh, tolong kasih ininya ya, apa kertas servisnya ya. Terus kamu duduk, oh, oke. Oh kalau misalnya kamu lupa, kamu ambil dulu di mobil kamu kertas servisnya. Terus kamu kasih ini kertas servisnya. Terus dia bilang, oh ya nanti saya foto ya kilometernya udah berapa dan lain-lain. Terus habis itu ya, oh udah bisa ditinggal, udah gitu aja. Easy guys, easy. Servisnya drive thru, iya kali namanya. Tapi aku tuh servisnya di tempat asli dia, jadi masih ganti oli masih gratis dan lain-lain gitu. Kan kayak semuanya emang gitu ya, kalau baru di servis gitu kan masih gratis 6 bulan gitu. Terus ya udah habis itu udah, mungkin kalau misalnya itu papa aku udah wanti-wanti, nanti kalau misalnya dia bilang harus ganti apa, telepon papa ya. Itu harusnya ganti oli aja deh. Kalau misalnya dia bilang ganti yang lain, nanti telepon papa biar papa yang ngomong. Gitu. Enak papa. Benar takut di scam. Iya. Emang dia menerima ya?
klaim dari misalnya ditelepon, oh nggak bisa itu nggak seharusnya digituin gitu, karena dia mau terima aja gitu. Dan juga ya kalau aku bilang, mas papa saya mau ngomong tapi untungnya emang nggak kenapa-napa sih guys, jadi cuman ganti oli doang kemarin itu. Oh dia mau. Ih sama banget kak, papaku juga gitu kalau aku servis motor. Oh iya ya. Ya deh, kayak semua papa begitu ya berarti. Karena ya kita emang gak tahu kan, kalau misalnya dia bilang kayak oh ininya rusak, ya kita bakal kayak oh iya ya. Kita nggak tahu, dia nyebut sebuah mesinnya aja kita nggak tahu itu mesin apa. Tapi kok kalian cowok-cowok tuh bisa tahu sih? Apa kalian belajar ya? Atau gimana? Otodidak itu belajarnya? Yes, otodidak. Kalau kan ada SMK. Oh, otodidak kak, kepo aja awalnya. Oh. Guys, Kak Indah, kuasai semua kendaraan kak. Aku cewek tapi tahu karena diajarin ayah. Oh bagus nih, bagus. Aku cewek tapi aku tahu. Oh bagus. Gimana kamu belajar? Gimana cara kamu belajar? Kak Indah, coba nyetir bus Kak Indah. Aduh, jangan deh, takut aku. Guys, aku sudah live hampir 1 jam. 10 menit lagi aku selesai live ya. Karena sudah jam, guys, udah jam setengah 12. Bilangin Juki suruh live dah. Biasanya 2 jam atuh, iya, tapi udah jam segini bro. Besok lagi lah ya. Juki udah libur kak. Udah dong. Om ada plan balik ke Jambi nggak? Baliklah lebaran nanti. Nanggung jam 12. Enggak, pasin jam 1 jam pas aja. Sudah jam tidurnya Oma. Ya betul ini betul nih. Kalau kali ini aku akan setuju sama kamu. Besoknya bukan tahun depan kan? Akan saya usahakan masih dalam tahun ini ya. Kak Indah. Kak Indah lebih. Indah beneran umur 24. Ya emang kelihatan 30. Kamu gak bingung aku kelihatan 30 kan? Jangan ya, kelihatan umur 17. Oke, ini kalau bisa dipin aku pin. Semangat 2026-nya Indah. Makasih Kia Woyo. Thank you. Kak Indah. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. Semangat cantik, selamat berakhir tahun. Iya, thank you kamu juga ya. Selamat happy holiday. Oh, bentar, ketutup gift-nya.
Kak Indah. Gak ada holiday kerja sampai tahun baru. Kasihan, semangat ya. Tapi tahun barunya libur atau gimana? Kak Indah, selamat berlibur Kak Indah, sehat-sehat ya. Iya, kamu juga ya. Oke, aku akan membaca top gifter. Hari ini adalah tanggal 28. Oke, 28. 28 ada Miracle 0Z. 27 Alia P, Aliap. 26 ada Dulfi, 25 ada Raihan Lazwardi, 24 ada Nizar Rohmi, 23 ada Satunnya Indah, 22 ada Res XCHR, 21 ada Chen paling keren, 20 ada Gading Gats, 19 ada Fiza, 18 ada Vina, 17 ada Yoniza Rahmawati, 16 ada Filza Hadian, 15 ada Rizanya Jemima, 14 ada Ica Anissa, 13 ada Gus Fardan, 12 ada Arbai Aji, 11 ada Benedik, 10 ada Angelia JR, 9 ada Kia Woyo, 8 ada Devan Adriel, 7 ada Rere Rizky, 6 ada Rofik NZ, 5 ada Katomi, 4 ada Lukas Sayang Delin, 3 ada Kim, 2 ada Fajri Rejeki, dan 1 ada Jito. Oke. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan tahun ini Kak Indah. Terima kasih juga buat kalian semua. Oh ya, hari ini adalah hari terakhir aku kegiatan. Terus besok udah libur ya. Jadi kita kayak terima kasih banyak ya semua untuk 2025-nya. Mohon bantuannya untuk 2026. Semoga banyak hal-hal baik terjadi pada kita semua. Apa harapan kalian di 2026, guys? Happy holiday, happy holiday. Banyak uang, Kak. Amin. Verif STS. Mulia sekali. Amin. Kerjanya lancar. Amin. Aku harap bisa verif show percin. Amin. Two shot sama Kak Indah. Amin. Bisa dapat kerja. Amin. Sehat walafiat selalu. Oh ya, ini yang paling penting. Kita tidak bisa menggapai itu semua kalau kita tidak sehat. Jaga kesehatan semuanya ya. Makan enak tiap hari. Amin. Sendiri video call sama Kak Indah. Amin. Bisa lihat Indah secara langsung. Emang kamu gak pernah lihat aku secara langsung, Lukas? Lulus skripsi. Amin. Banyak uang, sehat selalu, bisa ke teater langsung. Amin. Anjani. Bisa verif yang line up-nya ada kakak. Amin. Apalagi? Member pada baru mulai live dah. Kwek. Oh, baru nyampe rumah mereka. Have a good night. Good night, Cita. Oke, karena member sudah pada live, berarti kalian bisa pindah ke member lain, guys. Pas banget nih, memang mereka tahu aja nih aku mau selesai live. Jadi kalian tidak kesepian.
internship dokter lancar. Amin, semangat ya Mita. Oke, semuanya makasih ya sudah nonton live aku. Bye bye.